Rika bombong, aku melu bombong. Nek Rika karo aku wis bombong kan kepenak ngawak. Aja kelalen subscribe, like, komen, sing paling penting Rika bombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sebombonge channel. Hari ini kita mau explore, kita mau mendatangi pabrik tahu tradisional Tahu Sutra Kalisari. Jangan lupa ikuti kita ke sana terus, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Lanjut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sebombonge channel. Kita sudah berada di Desa Kalisari, sentra pembuatan tahu yang sangat luar biasa. Kita sudah bersama salah satu owner atau pemilik penggilingan Tahu Sutra Kalisari. Kita sudah sama sahabat Wahyu, dan juga saya kali ini ditemani oleh Kang Sob yang sangat luar biasa. Dia salah satu kru juga. Kali ini menemani saya untuk ngobrol-ngobrol seputar pertahuan. Jadi bukan pertempuran nih guys, kita seputar pertahuan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kita Sebombonge channel. Rika bombong, aku melu bombong. Nek aku karo Rika wis bombong kan pada kepenake. Aja kelalen bombong. Lanjut guys, kita mau bertanya-tanya seputar pembuatan Tahu Sutra Kalisari bersama Sahabat Wahyu. Namun sebelumnya guys, untuk mengetahui lebih jauh posisi kita duduk saat ini itu tepatnya di RT berapa dan lain sebagainya, monggo Mas Wahyu untuk menjelaskan kita itu berada di mana saat ini. Tempat di tempat ini sekarang berada di Desa Kalisari, RT 3 RW 2 RT 3 RW 2 Desa Kalisari, kecamatannya apa? Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Gitu ya, berarti lengkap ya, sudah pokoknya RT 3 RW 2 Desa Kalisari, Kecamatan Cilongo, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, jangan lupa guys, kalau kalian mau mencari Mas Wahyu dan mau mencicipi Tahu Sutra, datang ke alamat yang tadi disampaikan oleh sahabat Wahyu. Selanjutnya, mau Mas Biro mau ada pertanyaan sama Mas Wahyu. Saya tak minum sule dulu. Oke Mas Wahyu, di sini kami sengaja untuk ingin tahu lebih jauh, lebih banyak tentang proses Pembuatan Tahu tahu. Sutra. Namun sebelumnya saya mau tahu lebih dulu itu sejarah Kok panjenengan bisa membuat tahu ini itu ya, dari kapan dan seperti apa? awal mula itu berdirinya Tahun berapa? perusahaan Tahu Sutra Kalisari ini. ya. Awal mula usaha tahu itu diawali dari orang tua itu kita ya ingin usahanya kan tahu Kalisari ya. Awal tahu itu pada tahun 2001 sampai sekarang 2020. Berarti 19 tahun. Dari 19 tahun tersebut tentunya sudah banyak sekali pengalaman yang didapat ya, baik ya itu dari entah dari pemasaran, dari sumber bahan baku itu kan banyak kendalanya, itu berarti sudah Ngapal. ya sudah ngapal lah bahasa Banyumas. 19 tahun kan bahasa kalau perempuan itu lagi final-final, lagi cantik-cantik kan Mas. Jadi 19 tahun itu lagi menarik, lagi masa keemasan. Iya, itu jadi sangat luar biasa. Oke, Mas Wahyu, mungkin tadi dari 2001 sampai 2020 sangat luar biasa tadi. sudah dijelaskan bahwa ada manis, ada pahit. Jadi
bahasanya gue wis ngapal banget lah. Berarti 2001 itu dengan usia berapa mas? Yang masih 3 tahun. 3 tahun ya. Tapi berarti udah lepas nenen ya. Iya. Karena 3 tahun sih, kalau 2 tahun berarti kemungkinan masih gitu kan. Masih 5 lah. Oh masih oke, itu sedikit intermezzo saja mas. Berarti awal itu bapak yang Orang tua yang mulai generasi kedua ya, tapi bapak masih proses juga. masih sekarang proses. dengan bantu-bantu apa sudah ya produksi terus pemasarannya kadang pembantu. Oke mas, kita lanjut tadi ke inti dari tujuan kita saat ini itu untuk mengetahui proses seperti apa sih pembuatan tahu sutra, dan setelah itu tahu sutra nanti bisa dibikin apa saja sih, atau juga bisa panjenengan mungkin cerita selain kedelai itu nanti dibikin tahu sutra jadi bisa dibikin apalagi mungkin seperti yang tadi di susu. sahabat dulu, jadi dari awal bahan bakunya apa saja bisa diceritakan monggo mas, supaya sahabat Sebonggeng channel itu lebih tahu tentang tahu sutra Kalisari ala Mas Wahyu. Proses bikin tahu itu ya awalnya bahan bakunya itu dari kacang kedelai. Kacang kedelai ya, berarti kacang gitu, jenis kacang. Kacang-kacangan. Kacang kedelai yang putih, Oh, yang yang hitam. Kalau hitam kan berarti khusus kedelainya pun khusus yang ya warnanya putih. hijau lah itu. Oh iya. Setelah itu dari kacang kedelai Kacang terus kedelai itu bahan bakunya kan ada coba dicampur sama air asam lah. oh air asam, Cuka. yang cuka apa ya, asam? air asam. Asam Itu gitu. jenis cuka. Kalau sekarang kan istilahnya cuka. Kan mulanya asam nih. Tapi bahan bakunya memang dari buah asam gitu. Ya, awal mulanya. Karena kan udah banyak Diperjualbelikan jadi jadi jual beli kan udah Dikembangkan. nah yang udah pintar itu kan airnya kan disaring lagi. Saringnya jadi bisa satu kali buat bisa dipakai berkali-kali buat maksudnya. besok lagi. Oh. Kalau dikembangkan jadi Jadi berarti bahan baku dari kedelai putih sama cuka asam tadi. Ya. Selanjutnya dari kedelai itu diapain mas? Apa dibuang apa di kemana ini? Ya, kedelai itu ya awalnya direndam Direndam pakai air selama 2 jam, paling 3 lama jam. 3 jam 4 jam lah. Terus dari direndam itu kan 2 jam nih itu terus diapain? Ya di proses penggilingan atau penyedipan bahasanya kan penyedipan dari Masih pakai batu nih? Apa masih yang kita sedikit pakai modern? teknologi diesel. lah. Diesel Berarti panjenengan juga punya dieselnya? yang masih ikut umum lah. Oh, masih Ikut tetangga. rental panjenengan. Jadi panjenengan di sini dari awal apa namanya kedelai dicuci bersih, terus direndam selama 2 jam, 2 sampai 2 sampai 3 jam itu untuk apa mas? Kenapa kok direndam? Ya. Nggak hanya dijemur atau di apa gitu? Ya untuk memudahkan itu penggilingannya. Kalau kan mungkin biar melar loh. jadi Mungkin biar melar. Nyinggung ya melar. dan jadi Lebih Lunak. lunak mungkin ya, lunak gitu. lunak Mudah digiling. mudah digiling. Mudah digiling terus apa namanya mempercepat mungkin proses penggilingan ketika itu nggak direndam kan mungkin jadi lama gitu, keras, Lama, iya. agak keras gitu. Kalau kan kadang lama ya begini itu lama orang rusak itu batu yang ada di sini biasanya. Kerendamnya gini. Kalau kan sudah dendam akhir melar ya mudah. Gini. Setelah digiling berarti kedelai itu dibawa pulang lagi gitu. Nggak dijual kan kedelainya yang Ya. sudah digiling itu. Karena ini kan dibawa pulang. Dengan nanti proses perebusan. Oh, perebusan. Perebusan. Jadi nggak langsung dijual tapi direbus dulu nih. Terus untuk perebusannya itu sekarang kan sudah ada gas atau apa lain sebagainya, itu masih menggunakan tungku kayu bakar atau sudah menggunakan gas? Sekarang tempatnya itu ya yang perebusan itu
tungku ataupun kuali besar dibuat dari ya tembaga mungkin bahannya gitu. bata. Oh, bata. Dirangkai seperti tungku. Bawahnya kan pakai kuali atau baja yang besar. Berarti masih sangat alami gitu, masih Ya. pakai cara tradisional. Kalau baja kan sekarang masih digunakan. Main tungkunya itu yang masih Menggunakan Tradisional. 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 Terus pemakaian bahan bakar itu dari kayu. Ada yang pakai kompor kompor minyak. Tapi sekarang sudah tidak ada. Tapi tempat-tempat jenengan masih pakai tungku nih, masih pakai tungku kayu bakarnya. Kadang ada yang kalau ingin lebih cepat itu pakai apa? Blower. Buat anu, kalau kayunya itu Menyalakan api. kayunya basah atau kurang Itu direndam lagi, direbus atau digodok bahasa Banyumas itu selama berapa jam? selama paling lama ya 2 jam maksimal 2 jam. 2 jam gitu. Karena perebusannya itu kan bertahap, sekali 12 kilo langsung. Berarti satu kali rebus itu berapa kilo biasanya? 12 kilo per 12 kilo. Berarti kalau saat ini tadi bikin 60 kilo. 60 kilo gitu. Berarti Kalau kan gini kan 12 kilo kan jadi ya itu ember itu yang ukuran tertentu kan embernya jadi 4 ember. 4 ember kan itu awal berapa kali cetak mau satu ini? ya katakan ini patinya ini katakan proses penyaringan. Kalau udah mendidih itu udah mendidih panas Itu berarti harus disaring, disaring diambil sarinya sarinya. yang apanya itu dipisah terus lagi sampai ya kering lah. Buat apa ampasnya itu? Tempat ya buat kadang buat pakan ternak ataupun buat bikin campuran tempel terus sebagai potong Termasuk ranjang goreng gitu kesukaanmu ya. Biasanya kan lebih suka Jangan-jangan ini Kalisari itu diambil dari sari kedelai. ya Kalisari. kan ada labelnya tahu sari itu. Iya. Kalau Sari kan ada kedelai. itu di tubuhnya ada tulisannya Oh, berarti memang tahu sari itu. ibaratnya nama Kalisari itu sejarah-sejarah jelas berkaitan dengan tahu sutra yang panjenengan bikin ini nih. Oke, lanjut Mas. Tadi sampai ke proses apa ya, Bang? Perebusan ya. Perebusan setelah direbus itu disaring tadi kan. Saring Diambil acinya, Acinya, ampasnya Ampas. Oh, ampasnya. Kalau di sini sebutnya ranjem. Oh, ranjem-ranjemnya tadi Bandingnya ranjem. ranjemnya nanti dikasih pakan ternak, terus diambil sarinya itu Sarinya itu Di press lagi. enggak ya bisa dicampur sama itu. oh cuka asam tadi. Buat menggunakan. Oh, Itu seperti bikin keju kan ada oh, gumpalnya. gini. Setelah gumpal terus di apain Mas? Ya diolah, bikin agar apa? Tahunya itu mengembang lebih banyak. Nah, kalau lebih banyak ya lebih enak. Lebih kenyal soalnya kayak kenyal gimana ya. Terus setelah mengembang Ya udah menggumpal itu tahunya nanti di airnya itu disaring dulu agar Masukin ke- mudah untuk pencetakannya. Kan airnya disaring ditaruh ember dia ember, disaring. buat apa rollingan besok lagi itu. Lah, Ya, air saringan ini jadi seperti ini Pak. ya udah dicampur supaya tahu. Oh, berarti beda loh yang Iya. kalau ini kan Ini sebelum dicampur cuka. Nah, Boleh. makanya belum mengental ya masih belum cair. Ketika sudah dicampur cuka nanti menggumpal nih. Setelah menggumpal disaring terus di press. Ya belum ini proses pengaruhan ataupun itu pencukaan itu apa airnya diolah dulu nanti pengumpalannya udah ya kira-kira lah kira-kira udah jadi tahu nanti di Press. ya apa Saring. pakai saring coba pakai namanya apa ya Sarangan Ya, sarangan lah ya. yang Sutra. udah sutra
yang kayak kain kerudung kayak gitu kan. Oh jeding Tinggal apa? ya jeding lah ya semuanya bahasa Banyumas jeding gitu. Oh, enggak. Bisnis jeding guys, Disaring, disaring pakai Nah, jeding. ini airnya nanti dipisah. Bisa Nanti ya kira-kira udah apa? agak kering, sedikit kering. Sudah berkurang airnya. Yang kurang airnya nanti dicetak. Jadi di proses pengurangan kadar airnya ini Ya. alatnya pakai ceking tadi. Iya. Bentuknya kotak. Ya tergantung dulu lah. Oh selera dari si pembuat itu bisa bunder, bisa mungkin kotak. Yang penting ceking terbuat dari bambu nih. Enggak pakai plastik. Oh pakai plastik sekarang. Oh, jin. Setelah tadi ditiriskan atau dikurangi kadar airnya, terus dicetak, selanjutnya diapain mas? Cetakan itu sampai yang kurang 5 menit 5 menit proses pencetakan itu dari pemotongan dari sampai yang Nah, kalau itu pemotongannya itu ukurannya sudah ada pakemnya atau sesuai selera. sesuai selera penjualannya. Oh, sesuai pasar. setelah proses pencetakan terus tahunya diapain mas? Belinya apa? Bulan Oh, masih dibungkus lagi tidak dirajang atau dicetak terus dibuntel maning sampai itu terus dipres lagi sampai benar-benar kadar airnya sangat berkurang. Nah, berarti setelah dipres lagi terus itu kan tinggal mau ke tahu kuning atau ke tahu goreng gitu ya. tahu Ngirit. kuning itu ya digoreng lagi dilipat lagi ini malah di Jadi setelah tahu itu dicetak dibuntel pakai kain yang kecil-kecil itu ya yang tadi yang penting itu yang semurah yang kecil-kecil itu terus dipres lagi. Setelah dipres lanjut ke proses pewarnaan itu pakai kunyit gitu. Itu proses pewarnaan biasanya selama berapa jam? sampai 3 jaman paling dapatnya Itu kalau mau bikin tahu kuning. Tapi kalau tahu goreng beda lagi ya caranya. Berarti setelah di press yang kedua itu langsung digoreng. kalau yang pertama Oh yang press pertama Pertama digoreng, kalau yang digoreng. tunggu nanti padat kalau yang tahu kuning kan tadi kita pakai press pertama dibuntel lagi terus press kedua setelah itu baru pewarnaan. Tapi kalau tahu goreng berarti hanya press pertama dicetak, setelah dicetak langsung digoreng tanpa ada press kedua. Berarti itu yang membedakan cara membuat tahu goreng dengan tahu kuning nih. Tapi jangan lebih fokus ke tahu yang kuning yang dicetak lagi sebelumnya ada tidak proses kemudian lagi Terus dari produk tahu yang jenengan bikin itu keunggulannya apa daripada tahu-tahu yang lain? Lebih kenyal teksturnya. berbeda lah dengan lain. Mas Wario dari tadi jenengan sudah menyampaikan, sudah menjelaskan dari proses awal hingga sampai hampir finishing lah. Itu saya mau bertanya lagi itu keunggulan dari tahu yang jenengan bikin dengan tahu-tahu yang lainnya yang jelas luar biasa rasanya. gitu ya. Coba Mas. Bisa sambil makan ya mas, boleh ya? Keunggulannya itu teksturnya sama rasanya. bener guys, rasanya lebih Sama. nikmat guys. Keawetannya paling gampang pasti paling
paling awet itu 3 hari ya, 3 hari. lapasnya 3 hari. Oh, termasuknya berarti nggak pakai pengawet sih gitu. Jadi makanya cepet basi gitu. Jadi kalau dibiarkan geletak itu nggak dimasukin kulkas ya paling 3 hari sudah nggak layak konsumsi. Enak. Iya. Udah bahasannya Ya udah apa? Putihnya udah hilang. kecut mungkin rasanya ya. Dan lagi itu pernah saya sampai. Oh saat ini gini mas, untuk jenengan kan tadi bikin tahu kuning, proses pemasaran panjenengan itu apa di either keliling atau kemana saja biasanya yang sudah dilakukan selama 19 tahun ini? Penjualannya, Oke. pasar penjualannya itu di pasar, Pasar pun di mana? pasar Karanglepas. Karanglepas, fokusnya di pasar Karanglepas berarti panjenengan. Oh ya guys tuh, ketika kalian datang ke pasar Karanglepas juga jangan lupa datangi Mas Wahyu itu. Setiap jam mungkin? Ya Pagi. 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 Jam setengah 3. Setengah 3 dini hari. Nah, Sampai itu kan jam Mas, berapa? itu kan kalau beli di pasar ya. Kalau apa jenengan kalau dari sahabat bombongnya mau pesen langsung itu bisa lewat WA atau gimana? Ya bisa datang ke tempatnya langsung ya juga bisa. Atau Lewat mungkin itu nomor WA nya jenengan mungkin bisa Mungkin di di bawah nih nomor WA-nya. ya lewat apa telepon ataupun WA ya bisa. nih guys, nanti kalian lihat ada di bawah sini di layar ketika kalian menginginkan tahu sutra seperti yang kita makan ini guys, luar biasa. Doyan apa Ustaz? Ternyata dari tadi hampir habis sama saya loh, nikmat banget luar biasa tadi. Makanya saya hampir habis lebih dari 5 nih duduk di sini aja. Dari semua itu mas, kita kan udah tahu dari proses apa namanya, dari kedelai di rendem sampai melar semelar saya mungkin kan. Berarti kalau diibaratkan kedelai itu saya sudah siap giling mas Bimo. Nah, itu sudah siap giling. Dari kesemuanya itu ada nggak yang bahasanya kesulitan yang saat ini dialami oleh panjenengan, mungkin perhatian dari pemerintah atau mungkin dan lain sebagainya, apa yang dirasa sulit oleh panjenengan saat ini sehingga menghambat perkembangan. Mungkin ketika ada dari sahabat bombong yang melihat itu kan nanti jadi oh ternyata mereka bisa invest atau apa dan lain sebagainya. Pada intinya kesulitan yang dialami selama 19 tahun proses dari bapak sampai ke panjenengan diceritakan kok. Paling kesulitannya itu bahan bakar. Nah, Suruh kadang kan ada kalau musim hujan kan basah itu kan jadinya prosesnya lama. berarti untuk yang lainnya sudah aman gitu, sudah tidak ada kendala. Paling ya naik turun ya Pasal enak guys. paling bahan bakar hanya bahan bakar saja yang menjadi kendala saat ini. Selain itu sudah tidak ada lagi. Tapi memang sangat luar biasa guys rasanya. Jadi kalau kalian nggak mau atau nggak mencoba itu nyesel. Luar biasa. Ini baru produk pertama atau apa namanya baru digoreng mungkin Tanpa perencanaan. ya digoreng dadakan di mobil, bukan ini digoreng hanya di rumah saja, disediakan memang buat kita untuk dicoba sama kita tim Sebobongnya Channel. Tapi selain digoreng seperti ini bisa diproses apa lagi mas? Dibikin apa lagi mungkin? ya dibikin Takut. batagor batagor bisa. Ya batahu So, Itu mungkin ya kadang Tahu. pepes juga mungkin bisa, pepes tahu ya. apa sama donat tahu juga bisa. donat tahu. Ada lagi ini luar biasa. Jadi sebenarnya pengembangan dari tahu sutra ini masih banyak, tidak hanya stay atau tidak hanya berhenti di tahu goreng gitu, ini masih bisa dibikin batagor, dibikin pepes tadi, dibikin donat tahu, ada dibikin apalagi tadi donat tahu, batagor, tahu bakso. Oh, berarti sangat luar biasa banget guys. Untuk mungkin kalian pengusaha-pengusaha tahu bakso dan lain sebagainya bisa bergabung dengan kita, melihat video kita
langsung hubungi saja Mas Wahyu untuk mendapatkan tahu sutra yang begitu sangat luar biasa rasanya. Oke, kita cukupi sejenak obrolan kita hari ini dengan Mas Wahyu seputar pertahuan, bukan pertempuran gini Mas Birun. Pertahuan. Ya, jadi kalian harus tahu, bukan tempe. Kita cukupi sampai di sini. Terima kasih Mas Wahyu atas info-infonya. Semoga usahanya panjenengan juga semakin lancar, dipermudah, dan sahabat sebobongnya tadi mendapatkan informasi yang sangat luar biasa seputar pertahuan tadi, bukan pertempean. Rika bombong, aku melu bombong. Nek Rika karo aku wis bombong, kan kepenak ngawak. Aja kelalen bombong. Lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen video kita. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.